saya Alia Noviana Priadi dengan NPM 251010411. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari 5 pertanyaan mengenai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Adat yang meliputi teori reception in complexu, recepti, dan recepti a contrario. Yang kedua, saya akan membahas tentang kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia. Yang ketiga, saya akan membahas tentang legal pluralism. Yang keempat, saya akan membahas karakteristik hukum adat terkait pelanggaran perdata dan pidana. Serta yang terakhir, saya akan membahas struktur atau susunan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, saya akan memulai membahas dari pertanyaan pertama. Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama mengenai teori reception in complexu, recepti, dan recepti a contrario. Jadi, dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Teori-teori tersebut muncul karena masyarakat Indonesia yang banyak memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai hukum yang seharusnya berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Jadi yang pertama itu ada teori reception in complexu yang dikemukakan oleh L.W.C. Vandenberg. Jadi menurut teori ini, ia mengatakan apabila seseorang memeluk agama Islam, maka secara otomatis hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam secara keseluruhan. Namun hukum Islam dianggap telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Muslim, sehingga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, hibah, dan hubungan kekeluargaan. Contohnya itu seperti dalam pembagian warisan pada masyarakat Muslim, yang dimana menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Begitu pula dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan syariat Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kedua, yaitu teori resepti yang dikemukakan oleh Snok-Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven. Jadi menurut teori tersebut, hukum ini sebenarnya berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat, karena hukum Islam hanya dapat berlaku apabila telah diterima atau diresapi oleh hukum adat yang hidup di dalam masyarakat. Jadi melalui teori ini dapat kita pahami bahwa hukum adat itu dianggap sebagai hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum Islam. Contohnya itu seperti apabila sesuatu daerah memiliki aturan adat mengenai warisan yang berbeda dengan hukum Islam dan aturan tersebut masih dipatuhi masyarakat, maka yang berlaku adalah hukum adat di daerah tersebut. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang teori recepti a contrario, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Hazairin sebagai bentuk kritik terhadap teori recepti, yaitu teori sebelumnya. Jadi menurut teori ini, bagi umat Islam yang berlaku adalah hukum Islam, sedangkan hukum adat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya itu seperti yang dapat kita lihat dalam pembagian warisan masyarakat Muslim, yang dimana hukum Islam ini tetap menjadi pedoman utama, sedangkan kebiasaan adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dari ketiga teori ini kita dapat melihat bahwa terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai hukum antara hukum adat dengan hukum Islam, seperti pada reception in complexu, yang dimana teori ini mengutamakan hukum Islam secara penuh, dan yang kedua teori resepti yang dimana dia mengutamakan hukum adat, sedangkan resepti a contrario yaitu teori yang menempatkan hukum Islam sebagai hukum utama dan hukum adat itu sebagai pelengkap. Demikian penjelasan saya mengenai teori reception in complexu, resepti, dan resepti a contrario. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang kedua mengenai kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia. Jadi, pada pertanyaan yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia. Jadi hukum adat ini sebenarnya merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang dimana
Ia lahir, berkembang, dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia memiliki sistem hukum nasional seperti sekarang, masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di berbagai daerah, telah memiliki aturan adat yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial mereka. Kedudukan hukum adat ini pun dalam tata hukum nasional di Indonesia sangat penting, karena hukum adat ini merupakan salah satu sumber hukum nasional, yang dimana keberadaannya pun sudah diakui oleh negara melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga memiliki banyak nilai yang terkandung dalam hukum adat, kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional, seperti nilai dalam musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Contohnya itu dalam pengakuan hak wilayah masyarakat adat di bidang pertanahan, yang dimana penyelesaiannya itu melalui sengketa, melalui lembaga adat, serta keberadaan desa adat di Bali, yang dimana masih menjalankan aturan adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hukum adat ini merupakan living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat dan masih memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang ketiga mengenai legal pluralism dan relevansinya terhadap pemberlakuan hukum adat di Indonesia. Nah, jadi legal pluralism atau pluralisme hukum itu ialah di mana kondisi ketika dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Jadi, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, terdapat hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, konsep pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga bisa tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Dalam teori legal pluralism ini terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama ada weak legal pluralism dan yang kedua ada strong legal pluralism. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu weak legal pluralism, yang merupakan kondisi ketika negara mengakui keberadaan hukum adat atau hukum agama, tetapi penerapannya tetap berada di bawah pengawasan hukum negara, yang artinya hukum adat boleh diterapkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi contohnya itu seperti dalam penyelesaian sengketa, yang dimana penyelesaian ini melalui lembaga adat yang tetap diperbolehkan, namun hasil keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional maupun hak asasi manusia. Sedangkan teori yang kedua, yaitu tentang strong legal pluralism, merupakan kondisi ketika hukum adat dapat berlaku secara mandiri dalam masyarakat tanpa harus bergantung pada pengakuan negara. Nah, dalam konsep ini, hukum adat ini memiliki kekuatan karena dipatuhi oleh masyarakat yang menjalankannya. Contohnya itu pada masyarakat adat Baduy yang masih menjalankan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari, dan aturan tersebut ditaati oleh masyarakat tanpa campur tangan langsung dari negara. Jadi, jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, teori legal pluralism sangat relevan karena Indonesia sendiri juga memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Oleh karena itu, hukum adat ini tetap perlu dihormati dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional serta hak asasi manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik hukum adat yang tidak membedakan secara tegas antara pelanggaran perdata dan pidana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu karakteristik hukum adat, yaitu tidak adanya pembedaan pelanggaran perdata dan pidana dalam hukum adat. Jadi, salah satu karakteristik hukum adat ini ialah tidak adanya pembedaan yang tegas antara pelanggaran perdata dengan pidana. Sebagaimana yang biasa kita kenal dalam sistem hukum modern, dalam hukum nasional, pelanggaran perdata biasanya itu berkaitan dengan hubungan antar individu, sedangkan pelanggaran pada pidana yaitu berkaitan dengan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat atau negara. Namun dalam hukum adat tersendiri ini,
Kedua bentuk pelanggaran ini tidak dipisahkan secara tegas. Yang menjadi perhatian utama dalam hukum adat ini adalah bagaimana cara kita mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu perbuatan. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekedar memberikan hukuman. Nah, contohnya itu misalnya apabila seseorang merusak kebun milik orang lain, maka dalam hukum adat, penyelesaiannya itu tidak hanya berfokus pada kesalahan pelaku, tetapi pelaku juga biasanya diwajibkan mengganti kerugian, meminta maaf, dan membayar denda adat agar hubungan antara kedua belah pihak ini kembali membaik. Contoh lainnya itu seperti perkelahian antar warga. Dalam hukum adat ini, penyelesaiannya sering dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi adat atau diwajibkan melakukan perdamaian dengan pihak yang dirugikan. Nah, jadi dari kedua contoh ini, kita tuh dapat lihat bahwa sebenarnya tujuan hukum adat ini tuh bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta menjaga ketertiban dan keharmonisan di dalam masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan mengenai struktur dan susunan masyarakat hukum adat. Jadi pada dasarnya menunjukkan dasar terbentuknya suatu kelompok masyarakat adat. Nah, menurut para ahli, hukum adat ini merupakan susunan masyarakat hukum adat yang dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu masyarakat hukum adat secara genealogis, yang kedua masyarakat hukum adat secara teritorial, dan yang terakhir masyarakat hukum adat campuran. Yang pertama ada masyarakat hukum adat secara genealogis, yang dimana masyarakat hukum adat genealogis ini ialah masyarakat yang terbentuk berdasarkan hubungan keturunan atau hubungan darah. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat genealogis ini meliputi yang pertama itu ada patrilineal, ialah sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah. Jadi dalam sistem ini kedudukan keluarga, nama marga maupun hak-hak tertentu diwariskan melalui garis ayah. Contohnya itu seperti masyarakat Batak di Sumatera Utara yang menggunakan marga dari pihak ayah sebagai identitas keluarganya. Yang kedua itu ada matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi dalam sistem ini hubungan kekerabatannya itu dan pewarisannya itu lebih banyak mengikuti garis dari keturunan ibu. Contohnya itu adalah masyarakat di Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Yang ketiga ada bilateral atau parental, yaitu merupakan sistem keturunan yang mengakui hubungan keluarga dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Contohnya itu kita dapat melihat dari masyarakat di Jawa yang menganggap keluarga dari pihak ayah maupun ibu itu memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Nah, yang keempat itu adanya double unilateral, yaitu sistem ini tuh memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompok kerabat dari pihak ayah maupun dari pihak ibu untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Dan yang kelima itu adanya alterneren, yang itu merupakan sistem keturunan yang mengikuti garis ayah atau ibu secara bergantian sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat. Selanjutnya yang kedua ada masyarakat hukum adat teritorial, yang dimana masyarakat hukum adat teritorial ini ialah masyarakat yang terbentuk karena berdasarkan kesamaan wilayah tempat tinggal. Bentuk-bentuknya itu meliputi yang pertama itu adanya persekutuan desa. Jadi persekutuan desa ini merupakan kelompok masyarakat yang hidup dalam satu desa dengan wilayah tertentu dan mereka memiliki aturan adat yang sama. Contohnya itu seperti desa adat yang ada di Bali, yang dimana mereka memiliki pemimpin adat, wilayah adat, serta aturan adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Yang kedua itu adanya persekutuan daerah. Jadi persekutuan daerah ini merupakan gabungan beberapa desa atau kelompok masyarakat adat yang berada dalam suatu wilayah
yang sama dan wilayah itu lebih luas. Contohnya itu seperti beberapa nagari yang berada dalam satu kawasan adat di Sumatera Barat. Yang ketiga itu adanya perserikatan desa. Perserikatan desa ini merupakan hubungan atau gabungan beberapa desa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Contohnya itu adalah kerjasama beberapa desa adat dalam pengelolaan tanah ulayat atau sumber daya alam yang dimiliki secara bersama. Yang ketiga itu adalah masyarakat hukum adat campuran. Jadi masyarakat hukum adat campuran ini ialah masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan gabungan antara faktor keturunan dari dan juga faktor wilayah. Jadi artinya seseorang menjadi anggota masyarakat itu karena memiliki hubungan darah tertulis sekaligus tinggal dalam wilayah adat tersebut. Dengan demikian, unsur genealogis dan unsur teritorial sama-sama mempengaruhi kedudukan seseorang dalam masyarakat adat. Contohnya itu seperti dapat ditemukan pada beberapa masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan berdasarkan keturunan sekaligus memiliki ikatan yang kuat terhadap wilayah tempat tinggalnya. Nah, dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa struktur masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Jadi ada yang terbentuk berdasarkan hubungan keturunan, ada yang terbentuk berdasarkan wilayah, dan juga ada juga yang terbentuk berdasarkan gabungan dari keduanya. Jadi keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hukum adat ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing dari daerah di Indonesia. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan mengenai 5 pertanyaan dalam mata kuliah hukum adat dalam ujian akhir semester di semester 2 kali ini. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.